Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di akhir zaman akan terjadi peperangan besar antara Muslim dengan kaum Yahudi yang merupakan salah satu tanda kiamat. Dalam perang itu ada 70.000 keturunan Nabi Ishak, yaitu umat Yahudi, akan dibantu Dajjal. Misi Dajjal saat itu adalah menghancurkan khilafah Islam yang berdiri tegak di Palestina pada akhir zaman. Sementara umat Muslim akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Kasyaf Al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan bersama Dajjal saat itu ada 70.000 orang Yahudi, masing-masing membawa pedang yang dihiasi permata dan memakai jubah atau selempang berwarna hitam atau hijau. Hadis lainnya dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Mereka memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Walaupun kaum Yahudi dibantu Dajjal dalam perang besar melawan umat Muslim Palestina, namun nasib mereka akan berakhir tragis karena Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Hakim. Lalu setelah Dajjal tewas di tangan Nabi Isa alaihissalam, para pengikut Dajjal, baik Yahudi maupun lainnya, melarikan diri tercerai-berai. Nabi Isa bersama kaum mukmin memburu mereka dan membuat orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu yang mereka temukan di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat batu-batu dan pohon-pohon itu dapat berbicara. Mereka akan memberitahukan persembunyian orang Yahudi, kecuali pohon Ghorqad yang menjadi pohonnya orang Yahudi. Kisah ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Ghorqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Muncul pertanyaan, tanaman seperti apa pohon Ghorqad itu? Untuk menambah pengetahuan, simak informasi mengenai tanaman yang disebut sebagai pohon Yahudi ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ketika perang besar terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah jalan kaum muslimin untuk melawan Yahudi. Bahkan semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati, akan bersaksi.
Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Apabila dihubungkan dengan hadis sebelumnya, pohon gorkod adalah satu-satunya makhluk Allah yang membisu. Alhasil, pohon ini merupakan satu-satunya tempat persembunyian kaum Yahudi. Disebutkan pohon gorkod ini banyak ditanam kaum Yahudi di sekeliling pemukiman di tepi barat dan daerah Gaza sejak tahun 1900-an. Saat itu belum berdiri negara Israel yang baru terbentuk tahun 1948. Kepada dunia, kaum Yahudi Israel menyebut penanaman pohon gorkod ini untuk penghijauan. Padahal alasan utamanya bukanlah itu. Disebutkan bahwa di tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon gorkod. Kaum Yahudi yang ada di Israel memiliki ketakutan besar akan datangnya akhir zaman. Maka dari itu, pohon gorkod diyakini sebagai nubuat benteng pelindung yang dapat melindungi mereka dari serangan Muslim Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan beberapa kali melakukan penanaman pohon gorkod. Pohon ini pun telah ditanam oleh banyak orang Israel yang memeluk agama Yahudi di sekitar pemukiman di tepi barat dan Gaza. Didapatkan juga informasi bahwa pohon-pohon gorkod ditanam di sekitar gerbang Herodus di Yerusalem. Penanaman pohon gorkod ini disponsori secara khusus oleh Jewish National Fund atau JNF. Ada beberapa alasan pohon gorkod ditanami warga Yahudi Israel sebagai tempat perlindungan di akhir zaman nanti. Selain karena percaya pada hadis Nabi tadi, pohon tersebut memiliki banyak duri. Tinggi pohonnya pun bisa mencapai 2 meter, sehingga bisa menghalangi kaum Yahudi dari penglihatan umat Muslim. Tidak hanya itu, pohon gorkod juga mengandung racun pada batangnya. Oleh karena itu, karakteristik ini mungkin menjadi salah satu alasannya mengapa dianggap sebagai benteng pelindung. Salah satu karakteristik menarik lainnya pohon gorkod adalah usianya yang sangat lama. Beberapa keyakinan bahkan menyatakan bahwa pohon ini akan terus tumbuh hingga akhir zaman. Oleh karena itu, banyak warga Israel yang memilih untuk menggandakan penanaman pohon ini. Itulah tadi uraian mengenai pohon gorkod, pohonnya Yahudi. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.